Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang saya cintai? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pegadaian. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa otoritas jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan. Nah, wewenang otoritas jasa keuangan salah satunya yaitu mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan tersebut diantaranya yang pertama yaitu bank, pasar modal, kemudian ada lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun, dan yang terakhir yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai pegadaian. Tujuan utama mempelajari pegadaian adalah yang pertama agar siswa dapat mengetahui pengertian pegadaian, peran pegadaian, jenis pegadaian, manfaat pegadaian, dan layanan-layanan apa saja yang diberikan pegadaian terhadap masyarakat. Baiklah, kali ini yang pertama yaitu membahas mengenai pengertian pegadaian. Apa itu pegadaian? Tentunya kalian semua sudah mengetahui apa itu pegadaian, karena pegadaian adalah satu-satunya lembaga keuangan yang berada di lingkungan sekitar rumah kalian. Pengertian pegadaian adalah lembaga yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan jaminan benda secara fisik. Tentunya barang yang dijaminkan dapat berupa 1. BPKB kendaraan bermotor, 2. Sertifikat tanah, 3. Emas, dan yang terakhir barang-barang elektronik. Nah, apabila kalian membutuhkan dana, jadi bisa membawa barang-barang tersebut ke pegadaian. Apabila telah menyelesaikan kewajiban atau telah melunasi kewajiban nasabahnya, maka dengan secara langsung kalian bisa memperoleh jaminan tersebut kembali. Baiklah, untuk yang kedua kita akan membahas mengenai fungsi pegadaian. Apa itu fungsi pegadaian? Fungsi pegadaian yang pertama yaitu sebagai pengelola penyalur dana pinjaman. Di sini pegadaian menyalurkan dana pinjaman berdasarkan atas hukum gadai dengan mudah, cepat, aman, dan tentunya dengan bunga yang sangat rendah. 2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. Jadi, di sini pegadaian membantu meningkatkan usaha-usaha kecil menengah atau UMKM untuk memperluas usahanya. 3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Untuk nomor 3 ini dikhususkan untuk para karyawan pegadaian. 4. Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian. Nah, untuk seluruh organisasi diharapkan jelas fungsi dan tanggung jawabnya, serta bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 5. Melakukan pengembangan dan pelatihan, serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Baiklah, setelah kita mengetahui fungsi, mari kita mempelajari manfaat pegadaian. Apa sih manfaat pegadaian? Jadi banyak sekali loh manfaat pegadaian. Yang pertama yaitu nasabah lebih cepat mendapatkan uang. Nah, di sini hanya dengan membawa identitas resmi, contohnya seperti fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi KK, dan tentunya barang yang dijaminkan, maka hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, nasabah sudah bisa memperoleh dana dengan cepat, sesuai dengan yang diinginkan, dan tentunya sesuai dengan barang yang dijaminkan. 2. Nasabah tidak akan kehilangan barang kesayangannya.
Nah, banyak sekali masyarakat di Indonesia yang membutuhkan dana dan menjual barang-barang kesayangannya. Nah, hal ini ditangkap sebagai peluang oleh Pegadaian. Jadi, maka dari itu kalian bisa membawa barang-barang yang bisa dijaminkan ke Pegadaian untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Dengan begitu, apabila telah selesai atau telah selesai melunasi kewajibannya, maka dengan cepat nasabah bisa memperoleh barang kesayangan tersebut. Nah, yang ketiga, Pegadaian adalah solusi mendapatkan dana dadakan dengan jumlah yang besar. Bagi nasabah yang ingin yang membutuhkan dana dalam jumlah yang besar dan tentunya dalam waktu yang dadakan, maka Pegadaian adalah solusi yang tepat. Karena tidak mudah loh meminjam uang kepada tetangga atau kepada keluarga terdekat sekalipun dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang dadakan. Nah, faktor yang pertama yaitu karena yang pertama kepercayaan, dan yang kedua karena jarang orang menyimpan banyak uang di rumahnya. Jadi Pegadaian adalah solusi yang tepat untuk memperoleh dana. Kemudian yang keempat, kepemilikan barang tidak akan berpindah tangan. Hanya dengan membawa barang yang dijaminkan tersebut ke Pegadaian dan menukarnya dengan uang, maka barang yang kita jaminkan tidak akan berpindah tangan kepada orang lain, karena di sini Pegadaian hanya sebagai titipan atau menyimpan barang yang dijaminkan kita, bukan menjualnya. Kemudian setelah mempelajari manfaat Pegadaian, mari kita pelajari peran Pegadaian. Nah, Pegadaian di sini mempunyai dua peran. Peran yang pertama yaitu Pegadaian sebagai usaha yang unik. Mengapa Pegadaian dikatakan sebagai usaha yang unik? Karena sejak didirikan hingga saat ini Pegadaian tetap setia memberikan pelayanan kepada masyarakat lapisan bawah dan tidak pernah menyusahkan nasabahnya. Contohnya, hanya dengan membawa identitas resmi dan membawa barang yang dijaminkan, nasabahnya sudah bisa memperoleh dana sesuai dengan yang diinginkan. Dan tentunya harus sesuai kebutuhan ya. Kemudian yang kedua, karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Karakteristik penerima kredit yang disediakan Pegadaian adalah calon peminjam yang harus mempunyai kebutuhan, angsuran yang memenuhi syarat, harapan pendapatan yang akan datang, dan rasa sayang terhadap anggunan. Baiklah, setelah mempelajari peran Pegadaian, kita akan mempelajari jenis Pegadaian. Nah, jenis Pegadaian ada dua. Yang pertama Pegadaian konvensional dan yang kedua Pegadaian syariah. Pegadaian konvensional itu seperti apa? Nah, Pegadaian konvensional adalah Pegadaian yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah berdasarkan hukum gadai. Pegadaian konvensional menggunakan sistem bunga. Bunga pinjaman ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan. Jadi, semakin banyak pinjaman yang diajukan, akan semakin besar pula jumlah bunga yang dibebankan kepada nasabahnya. Kemudian, yang kedua, Pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah Pegadaian yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, ada beberapa prinsip diantaranya. Yang pertama adil, kemudian seimbang, maslahah, bebas dari bunga, dan yang paling penting adalah tidak berinvestasi dengan yang sifatnya haram. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai Pegadaian. Nah, pembahasan kali ini yaitu mengenai produk Pegadaian.
Apa sih produk Pegadaian? Apa sih layanan yang diberikan Pegadaian terhadap masyarakatnya? Tentunya banyak sekali. Di antaranya ada 3. Yang pertama pembiayaan, yang kedua emas, dan yang ketiga jasa-jasa lainnya. Untuk jasa pembiayaan, Pegadaian memberikan 15 layanan, tapi yang akan Ibu jelaskan hanya 3 ya. Yang pertama itu ada KCA. Apa itu KCA? KCA adalah kredit cepat aman. Nah, kredit cepat aman di sini adalah yang seperti telah Ibu jelaskan tadi, hanya dengan membawa identitas resmi, maka nasabah akan dengan cepat mendapatkan dana sesuai dengan keinginan, dan tentunya barang yang dijaminkan akan aman. Dan yang lebih penting, KCA ini tidak berbunga loh, dengan bunga 0%. Nah, yang kedua ada kredit mikro. Pegadaian sering menyebutnya dengan kreasi. Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan untuk pengembangan UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Nah, bagi kalian atau saudara kalian yang ingin mengembangkan usahanya dan ingin memperluas usahanya, bisa datang ke Pegadaian dengan membawa BPKB kendaraan bermotor yang Anda punya. Jadi, dengan begitu, usaha UMKM tersebut akan lebih meningkat dan lebih maju. Yang ketiga ada Kresida. Apa itu Kresida? Kresida adalah kredit gadai dengan sistem angsuran bulanan dengan jaminan emas. Nah, yang kedua, produk Pegadaian yang kedua yaitu emas. Layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Pegadaian memberikan layanan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi, khususnya di dalam logam mulia atau emas. Nah, Pegadaian juga memberikan kemudahan. Yang pertama, logam mulia atau emas bisa didapatkan secara tunai hanya dengan membawa atau mengunjungi outlet-outlet terdekat Pegadaian, maka nasabah sudah bisa memilih logam mulia mana yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan. Tentunya emas tersebut tersedia dalam satuan 5 gram sampai dengan 1 kilogram. Jadi berinvestasilah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian masyarakat juga bisa melakukan pembayaran secara kredit. Hanya dengan membayar 20 sampai dengan 45%, maka nasabah sudah bisa mendapatkan emas yang diinginkan. Nah, cara yang ketiga yaitu bisa dengan online. Hanya dengan mengakses www.pegadaian.co.id, maka nasabah sudah bisa memilih logam mulia mana yang disukai dan sesuai keinginan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang ketiga, ada jasa lainnya. Terdapat beberapa layanan, tapi yang disebutkan hanya 4. Nah, yang pertama yaitu jasa pengiriman uang. Apabila kalian mempunyai saudara di luar negeri dan ingin mengirimkan uang, maka boleh menggunakan jasa Pegadaian. Dijamin akan cepat dan aman. Nah, pengiriman uang ini tersedia juga di dalam negeri, bukan hanya untuk pengiriman uang ke luar negeri. Kemudian ada jasa titipan. Jasa titipan di sini contohnya misalkan pada saat Idul Fitri. Nah, kalian bersama keluarga ingin mudik ke kampung halaman. Tentunya banyak sekali barang-barang berharga yang berada di rumah kalian. Nah, untuk menjamin keamanannya, kalian bisa mempercayakan Pegadaian untuk menitipkan barang-barang kesayangan Anda. Dengan itu, kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari Pegadaian tersebut. Kalian bisa membawa bekal dari Pegadaian untuk mudik. Nah, kemudian ada sertifikasi batu mulia dan yang terakhir jasa layanan tagihan. Jadi kalian bisa membayar tagihan listrik, air,
telepon, ataupun jasa-jasa tagihan lain di Pegadaian hanya dengan mengunjungi outlet-outlet Pegadaian terdekat. Mungkin pembahasan dari Ibu dicukupkan sampai sekian. Mari kita berinvestasi, berlomba-lomba berinvestasi untuk kebahagiaan di masa yang akan datang. Tapi yang harus diingat, berinvestasilah di lembaga jasa keuangan yang sudah terdaftar di OJK agar investasi kalian aman. Tetap semangat, tetap sehat, tetap semangat dalam keadaan apapun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.